Tekanan darah dipengaruhi oleh sistem persarafan, jantung dan pembuluh darah, serta ginjal. Secara anatomis, jantung dibagi menjadi atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Pada jantung juga terdapat beberapa katup, antara lain katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Pada sistem kardiovaskular, darah kaya CO2 dari seluruh tubuh masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan. Sedangkan darah kaya O2 dari paru-paru masuk menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Darah kaya CO2 dari seluruh tubuh akan dipompa menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Sedangkan darah kaya O2 dari paru-paru akan dipompa ke seluruh tubuh melewati aorta. Tekanan darah ditentukan oleh dua faktor, yaitu curah jantung dan total resistensi perifer. Curah jantung adalah banyaknya darah yang terpompa ke seluruh tubuh dalam 1 menit. Curah jantung dipengaruhi oleh isi sekuncup atau stroke volume dan denyut nadi atau heart rate. Isi sekuncup sangat bergantung pada kekuatan kontraksi otot jantung atau inotropik dan faktor yang mempengaruhi aliran balik vena, yaitu kapasitas vena serta volume darah. Jumlah rata curah jantung orang dewasa adalah 5 liter per menit. Tergantung pada kebutuhan. Misal pada atlet atau orang lanjut usia. Total resistensi perifer merupakan total tahanan perifer pembuluh darah di seluruh tubuh. Resistensi perifer ini sangat dipengaruhi kondisi arteri, arteriol, dan vena di perifer, yaitu kapasitas dan elastisitasnya. Selain itu, resistensi perifer juga dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan darah. Peningkatan tekanan darah didominasi oleh tonus simpatis yang menentukan frekuensi denyut jantung, kontraksi miokard, dan tonus pembuluh darah arteri vena. Homeostasis atau regulasi tekanan darah dipertahankan oleh refleks baroreseptor di sinus karotis sebagai mekanisme kompensasi yang terjadi seketika apabila terdeteksi tekanan darah meningkat, maka baroreseptor akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat melalui nervus 9 dan oleh otak, efek simpatis ke jantung dan pembuluh darah diturunkan sehingga kontraktilitas jantung menurun dan resistensi perifer juga menurun. Hal sebaliknya bila tekanan darah menurun. Ginjal juga berperan penting dalam proses regulasi tekanan darah. Dalam hal ini, ginjal meregulasi tekanan darah melalui dua mekanisme penting, yaitu mekanisme hemodinamik dan mekanisme hormonal. Mekanisme hemodinamik sangat sederhana. Bila tekanan arteri naik melewati batas normal, tekanan yang besar dalam arteri renalis akan menyebabkan peningkatan cairan yang disaring, sehingga air dan garam yang dikeluarkan dari dalam tubuh pun juga meningkat. Hilangnya air dan garam akan mengurangi volume darah dan sekaligus menurunkan tekanan darah kembali normal. Hal sebaliknya terjadi bila tekanan darah menurun. Ginjal juga mempengaruhi tekanan darah melalui kerja enzimatik, yaitu renin. Renin bekerja secara enzimatik untuk melepaskan peptida asam amino 10, yaitu angiotensin 1.
Angiotensin 1 memiliki sifat vasokonstriktor yang ringan sehingga tidak cukup untuk mempengaruhi perubahan fungsional yang bermakna dalam sirkulasi. Dalam beberapa detik setelah pembentukan angiotensin 1, terdapat 2 asam amino tambahan untuk memecah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang dikatalis oleh angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2 adalah vasokonstriktor yang kuat. Pengaruh lain angiotensin 2 adalah merangsang kelenjar adrenal untuk mengeluarkan aldosteron. Hormon aldosteron bekerja pada tubula distal nefron, yang membuat tubula tersebut menyerap kembali lebih banyak natrium dan air, serta meningkatkan volume dan tekanan darah. Hal tersebut akan memperlambat kenaikan volume cairan ekstraseluler yang kemudian meningkatkan tekanan arteri.